Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpulnya kami di sini untuk melakukan penyuluhan terhadap Ibu Nifas, yaitu saya akan membacakan satu acara penyuluhan atau yang disebut SKP Ibu Nifas. Topiknya dengan topik kebutuhan gizi pada masa nifas. Subtopiknya itu Ibu Nifas bersama Ibu siapa Ibu? Ibu Tiara. Pada hari dan tanggalnya itu Selasa 15 April 2025 dengan waktu kurang lebih 10 menit. Dan tempatnya di rumah Ibu Tiara. Di sini penyuluhannya ada saya sendiri, Sulika Fedianti, dan rekan saya Dara Ramadhani, saya Nidya Fatina, saya Lala Pustika, saya Indah Maharani, saya Intan Nuraini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih isi-isi SAP kami. Yang pertama itu kegiatan penyuluhan. Yang pertama pembuka. Pembuka itu terdiri dari 2 menit. Yang pertama membuka pertemuan dengan salam, itu sudah kami lakukan. Yang kedua menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus pertemuan ini. Nah, tujuan khusus di sini meningkatkan pengetahuan pada Ibu Nifas. Terus ada tujuan khusus, yang pertama mengetahui pentingnya gizi ibu untuk Ibu Nifas, yang kedua mengetahui komponen gizi untuk Ibu Nifas, yang ketiga mengetahui sumber daya makanan yang mengandung gizi untuk Ibu Nifas. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu penyajian materi terdiri dari 5 menit. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian Ibu Nifas. Ibu Nifas adalah periode penting yang berlangsung dari beberapa jam setelah lahirnya plasenta hingga 6 minggu. Pasca persalinan pada masa ini, kebutuhan gizi ibu meningkat untuk mendukung pemulihan tubuh, produksi ASI, dan pertumbuhan bayi. Berikut ini ada kandungan-kandungannya. Yang pertama ada kandungan kalori. Kalori Ibu Nifas mengonsumsi tambahan sekitar 500 sampai 700 kalori per hari. Nah, kebutuhannya itu meningkat sekitar 25% dibandingkan dengan kebutuhan normal. Yang kedua ada protein. Nah, protein diperlukan untuk mempercepat penyembuhan luka dan memperbaiki jaringan tubuh untuk mendukung produksi ASI. Nah, sumber protein yang dianjurkan itu daging tanpa lemak, terus ada ikan, telur, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sumber utama bagi Ibu Nifas. Disarankan mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, gandum, ubi, singkong, jagung, dan kentang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada lemak sehat yang berfungsi untuk menyerap vitamin larut lemak dan mendukung produksi ASI. Sumber lemak sehat ini meliputi alpukat, minyak zaitun, minyak ikan, dan kacang-kacangan. Dan di sini juga ada vitamin dan mineral yang diperlukan untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi, yaitu vitamin A yang mendukung kualitas ASI dan kesehatan mata, vitamin C membantu penyembuhan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin D mendukung kesehatan tubuh, tulang ibu dan bayi, dan zat besi yang mencegah anemia dan pasca persalinan. Nah, di sini ada cairan, yaitu Ibu Nifas itu dianjurkan minum sampai 8/12 gelas air per hari untuk mencegah dehidrasi. Dan jadi Ibu Nifas ini nggak boleh sampai dehidrasi. Terus di sini juga ada suplemen tambahan. Ibu Nifas juga dapat memerlukan suplemen tambahan seperti suplemen zat besi selama 40 hari pasca persalinan untuk mencegah anemia, dan suplemen vitamin A dosis tinggi segera setelah melahirkan untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI. Gitu. Lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada contoh menu yang berbahan lokal untuk pada Ibu Nifas. Sarapannya itu ibu bisa makan dengan nasi, telur, dan tempe goreng. Pada kandungannya itu ada karbohidrat, protein, zat besi, dan serat. Kemudian cemilan paginya ini ibu bisa makan buah pisang dan ubi kukus. Terus pada kandungan makanan tersebut itu ada serat, kalium, dan vitamin B6. Kemudian makan siangnya ibu bisa makan nasi, ikan lele goreng, terus sayur, bening bayam dan wortel, dan tahu goreng. Pada kandungannya itu ada karbohidrat, protein, zat besi, dan vitamin A dan C. Cemilan sorenya ibu bisa makan dengan buah pepaya dan singkong kukus.
dan kandungannya itu ada protein, lemak sehat, kalsium, dan probiotik. Yang terakhir, pada makan malam itu ibu bisa makan nasi, sup ayam, kulit buncis, dan buah melon. Pada kandungannya itu ada omega 3, protein, zat besi, dan serat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Tante. Selanjutnya ada pentingnya gizi pada imunitas. Yang pertama itu bisa meningkatkan produksi ASI. Jadi semakin meningkatnya nutrisi yang sudah dijelaskan dengan teman saya, itu bisa meningkatkan produksi ASI jadinya. Lalu juga untuk mempercepat proses penyembuhan dari seperti kandungan. Lalu juga bisa mencegah adanya anemia ataupun penyakit-penyakit yang harus ke dalam tubuh supaya bisa dicegah dengan gizi sehat tadi. Tapi ada dampak kekurangan gizi pada imunitas. Itu yang pertama ada penurunan kualitas dan kuantitas pada ASI. Terus yang kedua itu ada luka yang tidak cepat sembuh. Yang ketiga ada anemia yang mempengaruhi kesehatan ibu. Yang keempat ada resiko infeksi lebih tinggi. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengulas dari materi-materi teman-teman saya tadi, yaitu jadi fasilitas ini merupakan waktu setelah ibu melahirkan dan penting untuk ibu itu perawatan tubuh agar tubuh ibu itu bisa kembali lagi menjadi lebih baik gitu. Nah, selama periode ini ibu tuh bisa membutuhkan banyak asupan gizi seperti kayak karbohidrat, terus juga protein, mineral gitu ibu. Kemudian ibu juga bisa mengkonsumsi air putih atau mineral gitu. Perharinya itu bisa sampai 8 sampai 12 gelas per hari agar ibu itu tidak mengalami dehidrasi. Kemudian ibu juga bisa mengkonsumsi suplemen agar ibu itu tidak terkena anemia. Jadi gizinya itu nggak kurang ibu. Setelah itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada ibu. Di sini ada lembar tulis mana ibu. Ibu boleh isi. Di keterangannya ada 3. Yang nomor 1. Aku baca. Di sini keterangan itu yang pertama ini sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Aku bacain aspek penilaian itu. Yang pertama, ibu memahami tanda-tanda bahaya yang dapat terjadi selama masa nifas ini. Bahaya masa nifas. Ya, sama ibu tahu yang tadi kita udah jelasin. Yang kedua, ibu merasa cukup istirahat selama menjalani masa nifas. Ibu merasa didukung secara emosional oleh keluarga selama masa nifas. Yang keempat, ibu mendapatkan informasi yang cukup dari tenaga kesehatan tentang perawatan diri saat masa nifas. Yang terakhir, ibu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Ibu, apakah ada pertanyaan yang masih belum jelas pada pilihan kami? Enggak sih, udah cukup. Hasilnya udah lewat. Ya udah ibu, terima kasih ibu. Sekian pilihan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.